Selamat siang. Kita lanjutkan untuk kuliah penulisan artikel ilmiah pada pertemuan yang ke-12 tahun 2020 ini ya. Saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Hadianto dan Pak Sudarno ya di kuliah-kuliah sebelumnya. Saya akan menyampaikan di bagian ini ya, result and discussion, conclusion, kemudian referen ya. Ini yang akan saya sampaikan di kuliah pada pertemuan yang ke-12 ini ya. Bagian yang awal sudah disampaikan oleh Prof. Hadianto ya. Baik. Nah, hasil dan pembahasan ini merupakan jantungnya dari suatu artikel ya. Jadi suatu artikel itu baik dan tidaknya itu ditentukan oleh kualitas dari hasil dan pembahasan ya. Nah, hasil dan pembahasan yang baik itu bisa diperoleh ya jika metodenya sesuai. Jadi metode penelitiannya kalau tidak sesuai, maka hasil dan pembahasan juga tidak inline dengan apa yang menjadi tujuan dan apa yang akan menjadi target dari hasilnya begitu ya. Oleh karena itu hasil dan pembahasan ini penting sekali ya untuk menyajikan ya atau mempresentasikan kedalaman saintifik dari suatu tesis atau suatu disertasi atau suatu artikel ilmiah ya. Maka kalau di hasil dan pembahasan ini lemah ya, dari sisi kedalamannya, dari sisi kecukupannya ya, maka tesis atau disertasi itu belum layak ya untuk menjadi bekal lulusnya seorang mahasiswa. Juga kalau hasil dan pembahasan itu secara kedalaman ya, secara saintifik, secara kecukupan skopnya atau kecukupan kajiannya ya, maka kalau itu belum cukup, maka tidak publishable di jurnal-jurnal yang bereputasi ya. Artinya editor menganggap bahwa artikel itu tidak akan menambah khasanah ilmu pengetahuan ya. Oleh karena itu di bagian hasil dan pembahasan ini sangat penting ya untuk diperhatikan ya. Jadi yang pertama adalah saya akan bahas, nanti ada 3 unsur ya untuk apa yang harus ada di dalam hasil dan pembahasan ya, supaya dari sisi kedalaman dan kecukupannya itu terpenuhi. Untuk yang pertama, unsur yang pertama yang harus dipenuhi adalah tentang what atau how ya, untuk menjawab pertanyaan ini ya, what atau how, apa, bagaimana gitu kan. Nah, nanti yang kedua adalah unsur yang kedua adalah why, mengapa demikian ya. Kemudian yang ketiga nanti saya akan jelaskan bagaimana dengan yang lain, bagaimana pembandingannya. Jadi 3 unsur itu harus terpenuhi ya. What atau how, why, dan satu lagi adalah what else ya. Oke. Nah, di unsur yang pertama ini di pembahasan ya, apakah data yang disajikan itu telah diolah, bukan data mentah ya. Jadi kita tidak boleh menyajikan di dalam hasil dan pembahasan itu adalah data-data yang masih mentah ya, diukur di lapangan kemudian belum diolah ya sudah langsung ditampilkan, padahal itu masih perlu diolah. Kalau memang itu data pengukuran yang bisa langsung disajikan di hasil dan pembahasan ataupun itu sudah merupakan data akhir ya nggak ada masalah. Tapi kalau itu masih data mentah, maka tidak boleh disajikan di hasil dan pembahasan ya. Kemudian proses untuk perhitungannya yang detail tidak boleh ditampilkan di hasil dan pembahasan. Jadi itu nanti diletakkan di bagian lampiran, sedangkan di pembahasan hasil dan pembahasan hanya yang versi yang sudah diolah saja. Nah, data itu
bisa dituangkan dalam bentuk tabel atau gambar ya. Silahkan pilih salah satu ya. Tidak boleh satu data disajikan dalam bentuk dua-duanya ya. Ada tabelnya, ada gambarnya, itu tidak boleh ya. Kemudian diberi keterangan yang mudah dipahami. Kemudian jangan menuliskan proses perhitungan ya, tadi sudah saya sampaikan ini ya. Detail diisi artikel, tapi di bagian lampiran ya, di bagian lampiran. Kemudian dari tren di tabel atau grafik atau gambar tersebut kita harus tuliskan maksud temuannya atau findingnya. Jadi bukan menceritakan semua angka yang ada di dalam grafik atau tabel itu ya. Jadi yang dilihat adalah trennya ya. Apa maksud dari gambar tersebut, bukan mendeskripsikan secara detail dari isi tabel, grafik atau gambar tersebut ya. Oke. Tapi jika misalnya ada suatu jurnal yang memisahkan antara bagian hasil dan pembahasan, maka waktu kita menuliskan bagian hasil, kita hanya menuliskan temuan atau findingnya saja. Jadi jangan membahas ya, jangan membahas, karena nanti pembahasannya akan diletakkan di bagian pembahasan. Itu jika hasil dan pembahasan itu dipisah subbabnya. Biasanya kebanyakan itu digabung ya. Kalau ini digabung ya berarti faktanya apa, kemudian temuannya apa, kemudian pembahasannya bagaimana. Nah, urut-urutannya adalah kita tidak boleh meletakkan gambarnya ya, misalnya ada subbab hasil dan pembahasan, kemudian letakkan gambarnya dibahas di bawahnya. Nah, itu tidak boleh. Maka harus sudah ada pengantarnya terlebih dahulu yang merujuk ke tabel atau gambar itu ya. Jadi harus ada pengantarnya, kemudian letakkan gambarnya, mungkin setelah itu dibahas, atau mungkin sebelum gambar juga sudah dibahas, nggak ada masalah gitu. Kemudian tuliskan analisisnya di bagian pembahasan ya. Nah, jadi how atau what itu adalah endingnya adalah ini, temuan ya, temuan. Jadi bukan cerita tentang apa yang data yang ada di dalam gambar itu, tapi adalah temuannya. Dari data-data itu apa yang bisa didapat hasilnya. Kemudian yang kedua, setelah data-data dan findingnya dituliskan, maka harus kita tuliskan pembahasan atau analisisnya di bagian ini. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, mengapa demikian itu ya. Nah, pada bagian pembahasan ini seharusnya terlihat adanya kaitan ya antara hasil yang diperoleh dan konsep dasar atau konsep teori dan atau hipotesisnya. Nah, supaya kita bisa membahas lebih dalam hal ini, maka seorang penulis ya, atau peneliti harus banyak membaca buku, harus banyak membaca artikel dari jurnal ya, supaya kita wawasannya luas dan membahasnya bisa lebih dalam ya, bukan panjang lebar tapi lebih dalam, karena lebih dalam itu bisa jadi ya lumayan panjang, tapi bisa jadi dengan pendek pun itu bisa dalam ya, itu kajiannya. Nah, dalam beberapa bidang ilmu bahkan harus membahas hingga level kajian aspek-aspek yang lebih mendalam. Misalnya kalau di kimia ya, di chemistry itu harus sampai masuk ke aspek molekularnya. Nah, di bidang bioteknologi juga sama. Tapi kalau di ilmu sosial maka harus selalu harus dikaitkan dengan teori-teori yang fundamental dalam bidang ilmu tertentu. Ya, ini harus kuat. Nah, kita bisa demikian ini jika kita banyak membaca, karena dari artikel-artikel jurnal itu kita akan banyak membaca konsep teori yang terbaru ya, gitu. Pembahasan yang dibuat harus ditunjang oleh data dan atau fakta yang nyata dan jelas ya. Jadi tidak boleh kita kalau mahasiswa S3 membuat disertasi nanti di situ banyak mungkin begini, mungkin begini. Maka itu tidak boleh. Setiap apa yang kita sampaikan itu harus ada fakta yang nyata dan jelas ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak kata mungkin ya, mungkin, kecuali terpaksa ya, misalnya
peralatannya di Indonesia tidak ada untuk mensupport statement itu. Nah, kalau seperti itu mungkin ada sedikit yang seperti itu nggak masalah, asalkan merujuk pada teori yang tertentu. Kemudian jika pembahasan itu mengait ke teori-teori tertentu, misalnya di bidang ilmu sosial ya, maka tuliskan atau kutip langsung teori tersebut dan sebutkan sumber referensinya. Nah, kutipan langsung ini harus dilengkapi dengan tanda kutipan atau quote seperti ini. Jadi kalau nanti diperiksa aspek similarity-nya tentang ada unsur plagiat atau tidak, nanti tidak ikut dihitung. Ya, jadi ini. Maka tidak perlu misalnya di dalam artikel ilmiah itu ada subbab tinjauan pustaka, itu tidak perlu. Karena apa? Ketika kita mengait ke teori, maka pustaka dari teori itu sudah dituliskan langsung di bagian hasil dan pembahasan. Kemudian unsur yang ketiga adalah tadi setelah kedalamannya ya dari sisi why, sekarang yang ketiga adalah what else. Dalam artikel ilmiah atau penulisan ilmiah, wajib hukumnya untuk membandingkan hasil risetnya dengan hasil riset orang lain. Ini hukumnya wajib ya. Jika tidak ada ini, ya berarti ada yang kurang. Di jurnal pun ini tidak akan diterima. Jadi sebuah artikel harus ada pembandingan hasilnya dengan hasil-hasil penelitian orang lain sebelumnya. Apakah harus sesuai? Tidak. Bisa bertentangan, bisa menguatkan ya. Nah, yang penting kenapa bisa menguatkan, kenapa bisa bertentangan ya. Jadi boleh ada kesesuaian, boleh ada pertentangan, yang penting argumennya harus kuat ya. Oke. Oleh karena itu di hasil dan pembahasan itu sudah pasti ada rujukan ke literatur lain ya, terutama literatur yang disebutkan di state of the art penelitian sebelumnya yang disajikan di bagian pendahuluan atau latar belakang ya, ini ya. Pembandingan ini bisa bersifat menguatkan atau bisa jadi bertentangan, tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang perlu adalah ini menjelaskan alasannya, mengapa menguatkan, mengapa itu bertentangan. Nah, seperti itu ya. Ini harus ada. Boleh juga dituliskan tentang implikasi hasil dari penelitian ini, baik secara teoritis maupun penerapannya. Nah, ini bisa juga menguatkan ya, menguatkan pada unsur pembandingan ini ya, begitu. Nah, sekarang di dalam hasil dan pembahasan sudah pasti ada tabel, ada gambar ya, ada tabel, ada gambar. Tadi patokannya adalah jika suatu hasil sudah disajikan dalam bentuk tabel, maka tidak boleh disajikan dalam bentuk gambar ya. Nah, berarti data kita itu mau dalam bentuk tabel atau bentuk gambar. Nah, silahkan dipilih salah satu. Manakah yang paling bisa menjelaskan? Misalnya ya, kita ada suatu hasil, sedangkan kita mau fokus hanya pada trennya saja, kita lihat trennya gitu ya, tapi tidak begitu fokus pada nilai angkanya. Nah, kalau demikian jangan sajikan data itu dalam bentuk tabel, tapi sajikan dalam bentuk gambar ya. Nah, kalau hasil atau data itu ternyata mau fokusnya pada nilai angka berapa gitu ya. Nah, kalau seperti itu bisa dalam bentuk tabel saja, tapi kalau kita ingin dua-duanya bagaimana? Kita ingin nilainya dan ingin trennya bagaimana? Nah, di dalam grafik sebenarnya kan kita bisa menampilkan dua-duanya ya. Kita bisa menampilkan kurvanya, kemudian kita juga bisa menampilkan value-nya. Nah, bisa juga yang hybrid seperti itu ya. Kemudian pernyataan temuan atau finding ini harus ditunjang oleh data-data kajian atau analisis opini yang kurang ya, dengan mendasarkan pada konsep-konsep teori yang sudah ada, sehingga bisa menjadi sebuah teori baru ya. Nah, terutama ini untuk bidang-bidang ilmu sosial, maka dari disertasi, tesis
atau artikel itu harus bisa menghasilkan sebuah teori baru yang terbukti nyata ya, terbukti itu secara ilmiah begitu ya. Itu harus maka ini harus muncul di dalam simpulannya begitu ya. Kemudian jangan mendeskripsikan angka-angka atau tabel atau grafik secara detail ya, tapi lebih kepada menyajikan temuan atau finding atau tren ya. Kemudian saya ulang lagi, tuliskan data-data yang sudah terolah saja di artikel ya. Nah, tapi tidak boleh secara detail ya disajikan di dalam tabel. Boleh saja disajikan data statistik dan perbedaannya ya. Oke. Kemudian bisa jadi dalam hasil dan pembahasan itu juga mengandung persamaan ya, penulisan persamaan. Bagaimana kita menuliskan persamaan? Ya, baik tidak hanya di hasil dan pembahasan ya. Jadi ketentuannya adalah setiap persamaan harus diberi nomor persamaan yang diletakkan di sebelah kanan persamaan. Ini seperti ini. 1, 2, 3. Jadi setiap persamaan itu harus diberi nomor persamaan supaya kalau nanti dirujuk di belakang tidak perlu menuliskan persamaannya lagi, cukup merujuk kepada nomor persamaan ya. Keterangan notasi atau simbol dalam persamaan ya dijelaskan dalam bentuk paragraf, bukan bentuk item list. Jadi misalnya nih ya, ini ada persamaan 1, 2. KIT itu apa? Nah, terus CO itu apa? C0 itu apa? CT apa? Nah, kita tidak boleh ini dalam bentuk list, dalam bentuk daftar ya. Kecuali semuanya disajikan misalnya jenisnya itu menggunakan nomenklatur. Nah, kalau seperti itu nggak perlu seperti ini. Kalau itu ada nomenklatur, kalau tidak ada ya berarti harus ada keterangannya seperti ini. Tapi ini dalam bentuk paragraf ya. Misalnya di mana kita satuannya ini menyatakan apa ya. Kemudian koma, C0 dan CT satuannya apa dan menyatakan apa dan seterusnya. Seperti ini. Jadi ini tidak boleh kita titik 2 apa, C0 titik 2 apa. Jadi bukan seperti itu. Ya. Kemudian gambar atau grafik ya tidak harus diletakkan di sela-sela teks ya. Jadi bisa di mana saja. Yang jelas patokannya adalah setelah kita menyebut nomor tabel atau gambar itu, maka usahakan diletakkan sesudahnya, bisa di bagian bawah dari halaman itu ya. Itu lebih baik ya daripada di tengah-tengah gitu kan. Nah, sehingga nanti di tesis atau di artikel itu semua gambar itu berada di bagian bawah semua misalnya gitu ya, sehingga yang bagian atas itu teks semua, nanti itu lebih rapi ya, seperti itu ya. Kemudian di dalam gambar patokannya adalah ukuran huruf yang ada di dalam gambar ya, teks di dalam gambar itu tidak boleh terlalu kecil ya. Maka patokannya adalah itu sama dengan ukuran huruf dari teksnya ya. Juga tidak boleh terlalu besar sekali. Kalau ini dengan ini masih oke lah, acceptable. Tapi kalau misalnya ukuran hurufnya ini ya 10, Times New Roman 10, kemudian yang di sini ada Times New Roman misalnya 18, itu kan terlalu besar. Jadi maka harus ini relevan begitu ya. Kemudian jangan gunakan garis-garis yang kurang jelas ya. Misalnya kita sumbu X dan sumbu Y-nya misalnya menggunakan garis yang abu-abu seperti ini, maka itu kurang jelas. Nah, ada lagi ya kasus-kasus ternyata sumbu X dan sumbu Y-nya tidak ada tik. Ya, misalnya angka 350 itu di bagian titik yang mana, 80 itu bagian titik mana. Kadang-kadang ada nggak ada tiknya seperti ini. Nah, ini juga sebenarnya di sini angka berapa, di sini angka berapa, ini susah juga. Maka sebenarnya yang perlu adalah major tick sama minor tick ya. Nanti kita di pertemuan bagaimana mengolah grafik menggunakan origin ya, nanti kita akan pelajari ini ya. Nah, kemudian bagaimana kita merujuk ke gambar atau tabel ya. Ini tidak sembarangan ya. Misalnya
Cara merujuk yang benar adalah ya, seperti ini misalnya ya. Tabel 5 menunjukkan bla 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 ya, misalnya begitu. Atau tuliskan dulu statementnya bla 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 dalam kurung tabel 5, atau juga boleh juga lihat tabel 5 gitu ya. Bisa seperti itu. Ya. Kemudian kita tidak boleh menuliskan letaknya, lokasinya dari gambar itu. Nah, misalnya berdasarkan gambar 1 di atas, maka tidak boleh. Ya kalau kebetulan pas di atasnya nggak ada masalah lah. Kalau pas kebetulan kalimat ini berada di paling atas, ya itu repot gitu kan. Tergantung layoutnya. Maka ini tidak perlu dituliskan lokasi di atas, berikut ini, di bawah ini, nggak boleh, nggak usah. Ya sudah, berdasarkan gambar 1, bla bla bla. Gambar 1 udah jelas, karena gambar kan sudah diberi nomor semua begitu ya. Kemudian jangan menarasikan angka dalam tabel atau ilustrasi secara detail, tadi udah saya bahas ya. Setiap gambar dan tabel harus diacu atau dirujuk di dalam teks. Begitu juga sebaliknya ya. Tidak boleh ada gambar dan tabel tidak dirujuk dalam teks. Maka itu di-delete saja, kan tidak perlu gitu kan. Dianggap tidak diperlukan ya. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada rujukan ke gambar 1 atau gambar berapa gitu ya, maka harus ada gambarnya itu. Nah ini harus dicek betul ya. Oleh karena itu rujukan gambar, tabel, merujuk ke gambar berapa, nomor tabel berapa gitu ya, sebaiknya ini menggunakan tool yang ada di MS Word ya. Nanti di pertemuan berikutnya, nanti yang pertemuan yang terakhir saya akan sampaikan namanya Smart Document. Smart Document menggunakan MS Word. Nanti di situ sudah ada fasilitasnya semua ya. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Perhatikan bahwa judul atau caption tabel diletakkan di atas tabel, sedangkan judul atau caption gambar diletakkan di bawah gambar ya. Misalnya ini ya, ini ada gambar, maka captionnya ini ada di bawahnya gambar ya. Sekarang kalau ada tabel ya, maka judul tabel atau caption tabel ada di atasnya tabelnya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian patokan berikutnya lagi adalah semua teks di dalam gambar atau tabel harus terbaca dengan baik, tidak boleh blur. Nah, ya, tidak boleh blur. Tadi sudah saya bahas, ukuran hurufnya harus sama dengan ukuran huruf di teks, tidak boleh terlalu kecil, juga tidak boleh terlalu besar ya. Gunakan resolusi yang baik ya. Karena kalau tidak resolusi baik di jurnal-jurnal tertentu, di jurnal-jurnal itu biasanya tidak bisa diterima, gitu, tidak akan diterima. Ukuran huruf ini sudah saya bahas tadi ya. Tabel tidak boleh terpotong di halaman lain ya. Kalau kita menyajikan tabel, maka kita tidak boleh terpotong di halaman lain. Jadi tabel itu usahakan bisa nampak utuh dalam satu halaman ya. Nah kalau pas kita habis merujuk kemudian letak tabel kan tadi nanggung Pak. Ya sudah. Kalau seperti itu, maka tabel itu ya udah diletakkan di halaman berikutnya, sedangkan teksnya digeser ke halaman sebelumnya, sehingga kan tidak ada masalah. Lihat tabel 1, tabel satunya ternyata di halaman berikutnya, nggak ada masalah. Kan rujukannya udah jelas. Ya, mengarah ke tabel berapa gitu kan. Jadi tidak jelas. Tidak maksud saya tidak salah kan gitu kan. Sehingga tapi kalau tabel terpotong nanti tidak rapi begitu. Nah, sekarang kalau terpaksa suatu tabel ukurannya besar. Nah, bagaimana ceritanya? Nah, boleh juga khusus tabel itu boleh spasinya itu berbeda dengan spasi yang teks regulernya. Jadi misalnya kalau tesis atau disertasi itu kan 1,5 spasi ya, ukuran huruf Times New Roman 12. Maka untuk tabel itu boleh 1 spasi ya. Kemudian kalau itu terpaksa tidak cukup, 1 spasi nggak cukup, ya bisa jadi dibikin landscape. Jadi orientasinya itu di halaman itu landscape, bukan portrait. Misalnya dia ternyata tabelnya bukan memanjang ya, tapi melebar, maka itu perlu landscape.
nanti ditampilkan di halaman berikutnya, nanti landscape gitu ya. Nah, ada juga yang misalnya tadi landscape ya, ternyata tabel itu sudah dibikin satu, tapi tabelnya memanjang ya, tabelnya memanjang, sudah dibuat satu spasi tapi masih tidak cukup. Nah, kalau seperti itu boleh juga tabelnya dikurangi ukuran fontnya, tadinya 12 menjadi 10 ya. Asal jangan terlalu kecil sekali, nanti menjadi tidak terbaca. Jadi minimal kalau dari 12 ya minimal 10 misalnya begitu, itu diperbolehkan. Pada tabel seharusnya tidak perlu ada garis-garis horizontal di dalam isi tabel, tetapi cukup hanya di bagian heading dan garis paling bawah. Ya, juga gambar dan tabel tidak boleh menampilkan border luar. Jadi kalau di MS Word itu kadang-kadang defaultnya adalah border luarnya nampak, maka di MS Word gambar itu harus diklik kanan, line-nya itu di no line harusnya begitu ya. Nah, contoh seperti ini tabel, jadi tidak perlu ini garis-garis yang ada di tengah ini, nggak perlu, garis tegak juga tidak perlu. Jadi cukup di bagian heading, kemudian bagian bawah, bagian tengah nggak perlu supaya lebih rapi. Kemudian penulisan satuan jangan berulang seperti ini, ya kan? Jangan berulang seperti ini. Maka satuan itu dituliskan di bagian atas dari heading dari tabelnya ya, gitu. Nah, kemudian perhatikan antara koma dan titik ya, koma yang dituliskan pakai koma atau koma desimal yang pakai titik. Nah, tergantung konteksnya. Kalau konteks kita itu adalah penulisan artikel dalam bahasa Indonesia, maka koma desimal dinyatakan dengan koma. Tapi kalau koma desimal untuk artikel yang berbahasa Inggris, maka itu titik. Jadi konsistensi ini harus dijaga. Nah, berikutnya juga perhatikan dengan berapa digit di belakang koma ini. Jangan sampai nanti di sini ada 8 digit ya, sesuai yang ada di Excel misalnya. Enggak perlu. Maka kita lihat dari sisi penting dan tidaknya. Kalau digit ketiga, digit keempat enggak pengaruh, enggak signifikan, ya enggak usah dituliskan. Ya, juga tergantung pada kemampuan alat ukurnya. Misalnya ya, kita di sini temperatur ya atau suhu ya. Suhu itu kalau kita pakai alat ukurnya apa gitu kan? Alat ukurnya ternyata tidak sampai koma-koma membacanya. Nah, ya sudah, berarti di sini jangan tampilkan koma-koma. Tapi kalau ternyata itu bisa menampilkan koma di belakang desimal ya, koma desimal 1 digit, ya sudah. 1 digit, jangan walaupun itu hasil perhitungan di Excel. Kemudian seperti ini ya, kalau kebetulan ada, jadi ini ukuran hurufnya kan agak berbeda dari sini ya, karena ini melebar gini kan, melebar, nanti bagian supaya pas kanan kirinya ya, maka ini dikecilkan sedikit ya. Nah, seperti ini ya, kalau kita nulis artikel mintanya format 2 kolom, sedangkan ada tabel yang tidak bisa dipaksakan di kolom kiri atau kolom kanan, maka kalau seperti itu ya sudah, tabelnya ditaruh di bagian paling bawah, tapi dia menghabiskan 1 kolom, maksudnya kolom kanan dan kolom kiri. Nah, di sini harus sampai ujung sini, di sini juga harus sampai ujung, tidak boleh di sini kosong, di sini kosong gitu ya. Maka ini jarak antar kolomnya kan menjadi renggang, supaya di sini tidak ada area yang kosong gitu ya. Nah, nanti di sini tinggal dirujuknya apa? Lihat tabel 1, tabelnya mau di sini mau di halaman berikutnya, itu tidak ada masalah gitu ya. Nah, perhatikan kalau kita menggunakan Excel misalnya ya. Nah, di Excel itu kan defaultnya itu seperti ini. Nah, ini sangat tidak layak untuk dipublikasi ya, seperti ini ya. Hasilnya kurang bagus seperti ini. Nah, harusnya ini perlu di custom ya, di custom lebih lanjut supaya itu menjadi lebih publishable ini ya, seperti ini. Nah, ini
seperti ini lebih baik ya, ini kurang bagus ya. Nah, ada juga software pengolah grafik yang bagus ya, misalnya yang lebih bagus daripada Excel ya, misalnya Origin ya. Origin ini lebih bagus ya, lebih smooth dibandingkan Excel ya, seperti ini. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan ajarkan ini ya, untuk aplikasi grafik atau kurva menggunakan Origin ya. Nanti saya akan berikan tutorialnya ya. Baik, itu adalah hasil dan pembahasan ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di bagian post dari Microsoft Teams ya. Silahkan nanti tuliskan di situ pertanyaannya ya. Atau bisa juga call ya, lewat meeting. Saya lanjutkan dengan simpulan ya. Kesimpulan hanya cukup menjawab permasalahan atau tujuan penelitian atau menghasilkan sebuah teori baru ya. Ya, maka jika tujuan penelitiannya itu hanya satu hal, satu case, maka simpulannya ya cukup satu hal saja atau satu case saja. Jangan sampai tujuannya hanya ada 2, nanti simpulannya ada 5 item. Nah, itu tidak inline ya, tidak konsisten. Jadi kesimpulan itu harus konsisten dengan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitiannya berapa? Ada 2 ya, berarti simpulannya harus ada 2 case ya. 2 case itu bisa 2 paragraf misalnya begitu ya. Nah, maka di kesimpulan tidak perlu pakai menggunakan bullet dan numbering ya. Misalnya cukup pakai paragraf saja kalau di artikel. Tapi kalau di tesis atau disertasi ini masih diperbolehkan. Tapi kalau di dalam artikel ini tidak boleh. Jadi bentuknya paragraf. Menjawab satu case itu adalah satu paragraf ya, begitu ya. Kemudian simpulan itu harus ditulis berdasarkan pada fakta yang diperoleh. Jadi tidak boleh juga menyimpulkan terlalu eksesif ya, terlalu percaya diri, itu juga tidak boleh. Misalnya bla 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 has successfully developed, nah, padahal peningkatannya cuma sedikit. Nah, berarti kan itu tidak sesuai. Nah, maka harus berdasarkan fakta yang diperoleh ya. Kemudian juga bisa muncul sebuah teori baru itu ya. Nanti di dalam, kalau terutama untuk yang penelitian-penelitian yang ilmu sosial gitu ya. Nah, paragraf terakhir boleh ditambahkan implikasi ya, atau saran. Boleh ditambahkan implikasi atau saran, tapi ini tidak wajib ya. Kemudian ya, ini contohnya ya seperti ini. Jadi tidak perlu panjang lebar yang seperti membahas lagi, nggak boleh. Jangan sampai pembahasannya 1 halaman, simpulannya 2 halaman. Nah, itu namanya kebalik gitu kan. Di simpulan tidak boleh membahas lagi ya. Oke. Kemudian seperti ini ya, simpulan dalam bentuk paragraf seperti ini. Jadi ini bukan pakai item list ya. Nah, berikutnya adalah kalau simpulan sudah, ucapan terima kasih. Nah, ucapan terima kasih ini sifatnya adalah diutamakan. Jadi direkomendasikan ada ucapan terima kasih. Terima kasih disampaikan adalah kepada lembaga atau orang yang membantu pendanaan penelitian. Nah, ini itu yang paling utama ya. Bila perlu sebutkan nomor kontraknya ya. Jadi institusi pemberi dana penelitian, kemudian nomor kontraknya. Nah, kalau itu sudah oke, boleh juga ditambah dengan misalnya orang-orang atau fasilitas yang membantu yang membuat berhasilnya penelitian ini atau paper ini. Misalnya lab apa, terima kasih kepada teknisi lab apa yang membantu apa. Nah, itu boleh sebagai tambahan ya. Oke. Jangan lupa jangan memberi ucapan terima kasih kepada salah satu penulis. Misalnya ya, pembimbingnya ikut dalam penulis di artikel itu. Dan di sini ada ucapan terima kasih kepada nama siapa yang telah membimbing. Nah, enggak boleh. Ya, jadi tidak boleh jeruk makan jeruk ya, tidak boleh memberi ucapan terima kasih kepada salah satu penulis. Nah, kemudian terakhir ya akan saya sampaikan tentang daftar pustaka ya. Nah, daftar pustaka ini
harus dirujuk ya, harus konsisten ya. Konsisten antara yang dirujuk ya dengan yang dirujuk di dalam teksnya waktu di bagian awal ya, di introduction sampai ke pembahasan tadi ya. Karena di simpulan tidak boleh ada rujukan ya. Nah, itu harus konsisten. Yang di situ ada misalnya ada berapa referen ya? Ada 50 referen yang dirujuk, maka daftar pustakanya ya harus 50 daftar pustaka yang dirujuk tersebut. Ya, tidak harus konsisten. Begitu juga sebaliknya, apa yang ada di dalam daftar pustaka harus semuanya dirujuk di dalam teks. Masalah merujuknya mau beberapa kali nggak ada masalah gitu ya. Tidak boleh juga ada rujukan yang dirujuk dalam teks tapi di daftar pustakanya tidak ada. Berarti itu tidak konsisten ya. Kemudian kita harus menulis daftar pustaka sesuai dengan format penulisan yang benar. Loh, yang benar itu apa? APA atau Harvard atau IEEE. Nah, jadi bukan seperti itu. Yang benar adalah yang sesuai format yang diminta. Jadi kalau kita menulis disertasi misalnya, maka format penulisan daftar pustaka di disertasinya ini yang seperti apa? Nah, itu yang harus diikuti. Nah, oh saya mau submit ke jurnal A. Nah, di jurnal A itu format bakunya pakai seperti apa? Nah, itu yang harus diikuti, ya. Nah, kadang-kadang di jurnal tertentu penulisan daftar pustaka dan rujukan itu tidak sesuai dengan format baku dari beberapa misalnya APA gitu ya. Ada beberapa jurnal yang tidak ada. Apakah APA, Harvard, nggak ada. Apakah jurnal ini salah? Ya nggak salah. Ya udah ikuti aja, gitu kan. Nah, maka yang benar adalah mengikuti petunjuk penulisan pada jurnal atau disertasi yang dituju. Kemudian ini yang penting untuk dicatat ya, kemutahiran pustaka rujukan. Nah, kemutahiran pustaka rujukan ini usahakan pustaka yang dijadikan rujukan itu adalah 10 tahun terakhir. Jadi jangan yang lama-lama. Loh, Pak, kan kita harus ini Pak, ada beberapa teori yang ada di buku kuno tahun 86 atau tahun 70-an, ya enggak masalah, ya kan? Nah, usahakan ini adalah 80%, ya. Maka untuk yang buku-buku kuno, referensi kuno, maka kita punya cukup 20% itu diperbolehkan. Nah, untuk yang pustaka yang 10 tahun terakhir itu usahakan yang 80%. Nah, itu yang masalah kemutahiran. Kemudian masalah keprimeran. Jangan sampai kita punya disertasi merujuknya hanya kepada buku-buku, ya, pada buku-buku, kepada Wikipedia, web. Nah, itu nggak boleh. Maka keprimeran usahakan minimum 80% itu literatur itu dari literatur primer, misalnya jurnal ilmiah gitu ya. Nah, kalaupun dari buku itu kan ada yang primer, ada yang sekunder. Misalnya ada buku yang merupakan memuat hasil penelitian langsung dari si penulisnya, maka itu namanya buku primer, ya. Atau juga yang buku-buku yang memuat hasil penelitian orang lain maupun hasil penelitiannya penulis tersebut, itu juga primer. Nah, bukan buku yang merupakan hasil kompilasi dari hasil penelitian orang lain. Nah, kalau itu namanya buku sekunder. Jadi datanya adalah data-data sekunder, ya. Buku-buku yang berisi konsep teori sekunder ini boleh dipakai, tapi maksimum 20%. Maka usahakan 80% itu dari literatur primer, ya, atau jurnal ilmiah misalnya gitu, proceeding conference. Nah, itu adalah primer gitu ya. Kemudian harus mengikuti format tadi kan, harus mengikuti format acuan yang menjadi acuan ya, jurnalnya atau tesisnya itu ya, bagaimana dia mintanya. Maka kita usahakan
kalau bisa menggunakan reference manager ya, misalnya reference manager tuh, nah bisa Mendeley, bisa EndNote, Zotero ya, RefWork. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjaga konsistensi. Nah, apakah kalau sudah pakai Mendeley itu sudah pasti benar? Belum tentu juga, banyak kasus. Ya. Loh, sudah pakai Mendeley kok tidak benar? Ya itu bisa terjadi. Ketika PDF dari artikel jurnal itu dimasukkan ke Mendeley, kebetulan Mendeley itu mengambil metadatanya tidak benar atau kurang lengkap, tapi oleh si penulis langsung dipakai, nah maka itu menjadi tidak konsisten. Oleh karena itu harus dicek dulu di Mendeley itu, setiap artikel yang kita masukkan ke dalam Mendeley yang mau kita rujuk ya, maka harus dicek dulu satu persatu metadatanya sudah terambil dengan benar atau belum. Jika sudah baru dipakai gitu ya. Oke. Kemudian hindari terlalu banyak rujukan ke blog atau Wikipedia ya, begitu. Kemudian untuk ketika kita menulis artikel ilmiah, usahakan daftar pustaka itu minimal 15 ya. Misalnya ya kalaupun enggak 15, 25, 30 itu oke lah, tapi juga jangan paper biasa daftar pustakanya 100, itu kebanyakan ya. Mungkin ya antara 15 sampai 50 maksimal lah gitu ya. Kemudian jangan terlalu banyak self citation ya. Jangan terlalu banyak self citation atau mensitasi pada paper kita sendiri. Apakah haram hukumnya? Boleh. Ya, boleh kita merujuk ke paper kita sendiri, tapi tidak boleh terlalu banyak. Ya, mungkin maksimal 15% misalnya gitu ya. Nah, tidak boleh terlalu banyak. Juga jangan terlalu banyak reference ya, padahal tidak perlu tadi. Makanya tadi maksimal mungkin lihat ini tergantung pada kedalaman dari paper itu. Jadi kalau papernya memang komprehensif ya bisa jadi referensinya 50-an gitu kan. Nah, hindari juga terlalu banyak mensitasi referensi dari daerah sendiri. Misalnya kita mau menulis jurnal internasional, ya, terus ternyata referensinya hampir semuanya dari Indonesia semua, artikel-artikel yang terbit di Indonesia, maka itu tidak relevan juga, gitu ya. Ini kemudian sebaiknya mensitasi beberapa artikel dari jurnal ilmiah yang dituju, mungkin 1-2 kita rujuk ke jurnal yang akan dituju itu. Ini walaupun ini bukan suatu keharusan, tapi ini tips saja ya. Maka yang paling penting adalah ini yang terakhir ya, baca baik-baik panduan mensitasi atau panduan menuliskan daftar pustaka di author guideline dari setiap jurnal. Kalau kita menulis disertasi ya, baca baik-baik tata cara menulis disertasi, formatnya ya. Oke. Nah, cara membuat rujukan yang benar ya, misalnya ini ada dua ya, ada bagian ini ambigu, ini yang clear ya, yang bagian bawah ini yang lebih jelas. Contohnya ini, this disease has been reported in human, dogs, rabbits, and squirrel. Nah, kemudian baru tuliskan referensinya. Apa yang lemah di sini? Yang human yang mana, yang dog yang mana, yang rabbit yang mana, yang squirrel yang mana? Enggak jelas kan? Nah, oke. Atau kalau dalam bentuk numbering seperti ini ya. Nah, kalau yang bagus yang bagaimana? Yang seperti ini yang clear. This disease has been reported in humans. Nah, human ini referensinya yang mana? Oh, Tudor and Gastel. Kemudian dogs, referensinya yang mana? Rabbit and squirrel. Oh, yang mana? Seperti ini lebih baik ya. Kalau dalam bentuk numbering seperti ini. Oke, ini penulisan daftar pustaka ya. Penulisan daftar pustaka seperti ini harus konsisten ya. Perhatikan masalah penulisan last name, first name jangan dibolak-balik. Jadi kalau memang last name dulu baru koma first name ya harus semuanya konsisten. Ini last name, first name, last name, first name. Jadi tidak boleh dibolak-balik begitu ya. Nah, ada juga yang jurnal yang meminta untuk last name-nya ditulis lengkap, first name-nya disingkat. Nah, harus ikuti. Seperti ini misalnya ya. Nah,
Ini contoh yang lain lagi ya. Jadi harus konsistensi itu adalah penting. Saya kira itu ya untuk bagaimana tata cara penulisan hasil dan pembahasan, simpulan, kemudian daftar pustaka ya. Itu yang paling penting, semoga bermanfaat. Silahkan kalau ada pertanyaan dapat ditanyakan di Microsoft Teams ya. Terima kasih.